walaupun secara basyariah keadamannya di dalam ruh kudusnya tadi kita sampaikan bersemayam ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga memandang wajah Syekh Mursyid, duduk dengan Syekh Mursyid, akan memandang seperti memandang wajahnya para ahli silsilah, dan seperti memandang wajah Rasulullah SAW, seperti mengunjungi wali mursyid seakan-akan berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencium tangan Syekh Mursyid seakan-akan mencium tangan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيد الشيخ محي الدين محمد عبد الغوث سيف الله مسلول قدس الله سره. أما بعد. أصحاب الفضيلة جميعي مشايخ أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية Mahat Surya Layasir Narasa PPKN, بالخصوص kehadapan yang mulia Syekhina wa Murabbi Ruhina Hadratus Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dibisahkan oleh karomah Abah pertemuan Moi subuh kali ini, diantaranya yang sama-sama kami cintai, kami hormati, hadir bersama kami Wakil Talqin Guru Agung Pangarsa Abah, diantaranya beliau ada Romo Kiai Imam Sutiono, ada Romo Kiai Haji Anang Asy'ari, serta semua ikhwan wal akhwat rahimakumullah, para petugas manaqib, dan siapapun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga orang tua kami, ada Bunda Haya, dan di antaranya ada Prof Riyatno, dan semua ikhwan akhwat rahimakumullah di seluruh penjuru dunia yang bergabung dalam MOI pertemuan puasa kali ini, serta acara MOI dimanapun berada. Semoga dengan karomah barokah kita semua selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah beliau, diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang selalu barokah, dan dibisakan istiqomah untuk sama-sama berkhidmah, mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, suara saya agak sudah jelas nggih semuanya? Jelas. Oh nggih. Jelas pakai. Ini saya sebenarnya tadi lagi perjalanan sebentar, cuman alhamdulillah berhenti sebentar ini, jadi nyun sewu sebelumnya hanya suara yang terdengar, tidak terlihat wajahnya. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi rasa hormat kami, dan tetap tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada ibu bapak semua, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur selalu, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, dengan kasih sayang, keluasan, kemurahan Allah melalui Syekh Mursyid, kita selalu dibimbing dengan kebenaran yang Allah pilih kepada kita semua, dengan cahaya yang Allah berikan di dunia ini, yaitu cahaya hatinya orang-orang yang telah diberikan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami teringat dalam bulan Sya'ban ini, huruf nun itu guru agung dalam Fadhailus Syuhur memberikan makna dengan cahaya. An-nur yaitu cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pangarsa mengutip salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa kurang lebih yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi maksud dengan bukti kebenaran atau burhan di sini adalah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud cahaya adalah Al-Quran yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya Al-Qur'an tersebut yang terang benderang yang Allah berikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pula cahaya terang benderang tersebut diwarisi kepada Syekh Mursyid fi hada zaman, Guru Agung Pangarsa Abah. Makanya Ibu Bang dirahmati Allah, kalau kita sebelum kenal Syekh Mursyid sering sekali mendengar seperti ini. Saya pun sering mendengar. Pasti apa-apa kembali ke Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Patokannya seperti itu. Itu sangatlah benar Ibu yang dirahmati Allah. Karena Al-Quran dan hadis adalah dua senjata, dua pusaka yang Allah berikan untuk petunjuk bagi kita semua. Akan tetapi Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita garis bawahi, bagaimana saya sendiri khususnya, atau kita semua yang benar-benar masih menuntut ilmu, masih terus belajar, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Apalagi kita semua notabene murid-murid Abah yang banyak kami kenal itu mayoritas sewu pada umumnya kita bukan dari kalangan pesantren atau bukan keturunan kiai siapa, ustadz siapa, atau intinya bukan orang-orang yang rata-rata mayoritas sejak kecilnya itu hidup di pesantren. Namun alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kebaikan Allah, dengan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cahaya kebenaran tersebut, cahaya tersebut Allah warisi kepada wali yang mursyida. Jadi kalau orang kembali ke Quran dan hadis, kita bukan hanya kembali Quran dan hadis setelah bermursyid, Ibu Bapak Rahman Allah, tapi kita kembali kepada orang yang diamanahi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Mursyid fi hadzal zaman. Maka dari itu kembali kepada Al-Quran, kembali hakikat kembali kepada Al-Quran adalah kembali kepada ikut dengan Syekh Mursyid. Jadi selama kita ikut dalam koridor garis yang sudah diberikan, tata cara khususnya amaliyah ibadah keseharian kita, hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada Syekh Mursyid, hakikatnya kita ikut kepada Al-Qur'an dan kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Syekh Mursyid adalah cahaya Allah yang di dalam tubuh Syekh Mursyid, di dalam ruh kudus Syekh Mursyid kita yakini mengalir, berada dan bersemayam ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami teringat juga ada salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man nadhara ila wajhil alim nadhratan fariha biha khalaqahu Allah taala min tilka nadhrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandang, kata Nabi, memandang wajahnya seorang alim dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat dari pandangan tersebut yang akan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut ada dalam kitab Lubabul Hadits karya Al-Imam Kamaluddin Asy-Syuyuti rahimahullahu taala rahmatal abrar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di situ Nabi mengatakan, jika kita memandang orang alim, siapa alim di sini? Nah, kita garis bawahi, kami teringat alim di sini Guru Agung Pangarsa Abah itu membagi menjadi 4 golongan. Nah, ini pernah disampaikan sama Kiai Haji Lukman As-Siddiq, saya pernah mendengar itu. Guru Agung itu membagi kategori alim menjadi 4 golongan. Di antaranya yang pertama, alim billah wa alim bi amrillah.
Siapa mereka? Mereka adalah alim billah yang ma'rifat qalbunya kepada Allah, dan juga alim bi amrillah, dan juga faham tentang ilmu-ilmu Allah. Inilah orang-orang alim, derajat alim yang sangat sempurna. Alim kepada ma'rifat kalbunya kepada Allah, dan juga alim terhadap ilmu-ilmu Allah. Siapa beliau? Beliau adalah yang kami yakini, kita yakini adalah Syekh Mursyid fi hadza zaman. Dan alim billah, ibu bapak yang dirahmati Allah, ma'rifat kepada Allah, kalbunya kepada Allah, hanya bisa didapat melalui dengan talqin dzikir saja dari Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Yang kedua, golongan yang kedua adalah alim billah wa jahil bi amrillah. Yang dimaksud alim billah wa jahil bi amrillah, qalbunya ma'rifat kepada Allah, akan tetapi walaupun bodoh dengan ilmu Allah. Nah, ini golongan yang kedua. Jadi alim billah, qalbunya ma'rifat kepada Allah, tapi jahil bi amrillah, bodoh atau tidak mengetahui ilmu-ilmu Allah. Yang ketiga, jahil billah wa alim bi amrillah. Artinya bodoh terhijab hatinya dengan Allah, tidak makrifat dengan Allah, tidak ingat kepada Allah, selalu ghaflah kepada Allah, namun dia alim bi amrillah, walaupun dia faham dengan ilmu Allah. Nah, itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat apa? Jahil billah wa jahil bi amrillah. Sudah bodoh, hatinya hijab kepada Allah, tidak ma'rifat kepada Allah, dia juga jahil bi amrillah, bodoh dengan ilmu-ilmu Allah. Bisa dikatakan ini juga jahil murakkab, sudah sangat naudzubillah, sangat parah. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita bersyukur ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut golongan yang pertama. Siapa beliau? Alim billah wa alim bi amrillah. Qalbu yang telah ma'rifat kepada Allah, bahkan menjadi sumber ma'rifat, yaitu Syekh Mursyid, dan sudah sangat paham dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga bersyukur, insya Allah kalau kita istiqomah mengamalkannya, insya Allah dengan izin Allah sesuai penjelasan Abah di atas tadi, kita pun bisa tergolong alim billah. Siapa? Karena sudah mendapat talqin dzikir dari Syekh Mursyid Kamil Mukamil, dan kita pun istiqomah mengamalkannya. Insya Allah dengan izin Allah kita bisa termasuk golongan orang-orang yang alim billah. Walaupun ilmu kita masih terus berusaha belajar, tapi ikut dengan pangarsahabat, insya Allah selalu dibimbing hati kita untuk ma'rifat kepada Allah, istiqomah dalam la ilaha illallah. Karena kalau alim bi amrillah tadi itu bisa diraih dengan belajar ibu bapak, dengan ta'lim, dengan guru-guru. Akan tetapi terlebih kita mengajar terlebih kita ikut dengan Syekh Mursyid, maka alim billah kita raih dengan talqin dzikir dari Syekh Mursyid, dan alim bi amrillah yaitu ilmu Allah, kita bisa belajar ikut langsung dengan tata cara Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan agar menjadi orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dititipi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika kita dengan ikut Syekh Mursyid, maka sesuai hadis Nabi tadi, ketika kita memandang wajah Syekh Mursyid, memandang orang yang alim billah, memandang orang yang alim bi amrillah dengan pandangan menyenangkan, bahagia, maka tadi diantaranya Allah menciptakan malaikat dengan pandangan tersebut, memohonkan ampun kepada orang tersebut. Kita semua yang memandang alim tersebut sampai hari kiamat. Masya Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Itulah diantaranya kelebihan orang-orang yang dititipkan cahaya Allah. Memandangnya saja bisa bahagia. Duduk dengannya, apalagi mendengar suara indahnya, mendengar ucapannya, mendengar kalam mulianya, melihat cara beliau kesehariannya, ibadahnya, itulah kita pasti bahagia. Siapa beliau? Ya beliau adalah Syekh Mursyid fi hadza zaman. Kita lihat Lurah Gung Pangarsaaba, begitu banyak berbondong-bondong orang-orang yang sangat cinta kepada beliau. Di antaranya, tapi golongan tersebut adalah orang yang masuk dalam perangkat Allah. Siapa? Yahdillah linurihi mayyasha. Orang yang dikehendaki Allah tertangkap, kata Abah, dalam perangkapnya Allah itu mayyasha, manusia sekehendaknya. Manusia yang telah dikehendaki olehnya bertemu dengan cahaya tersebut, cahaya Al-Quran yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW, hakikat Al-Quran yang ada dalam diri Syekh Mursyid fi hadza zaman. Kita sudah mendapatkannya, semoga kita dengan karamah terus dijaga
sampai kita menutup mata selamanya, sampai kita pulang kepada Allah, terus berkumpul ruh-ruh kita dengan ruhnya orang-orang soleh, ruhnya ahli silsilah, dijemput oleh pangersabah, diantar oleh pangersabah, bertemu dengan la ilaha illallah, bersama dengan la ilaha illallah, berkumpul dengan orang-orang soleh, para ahli silsilah, dari Aba Anom terus sampai Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh Guru Agung Pangersabah Qaddasallahu sirrahu sebagai Syekh Mursyid di hada zaman. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Ibu Pamit rahmati Allah, di antaranya kemuliaan kita duduk memandang orang-orang alim. Ada juga hadis Nabi, di antaranya kami teringat tentang orang alim. Di antaranya Nabi mengatakan seperti ini, barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka seakan-akan ia telah mengunjungiku, kata Nabi. Barang siapa, kata Nabi, berjabat tangan, salim katakanlah, cium tangan, berjabat tangan dengan orang alim, maka seakan-akan ia telah berjabat tangan dengan aku, kata Nabi. Diteruskan lagi oleh Nabi, barang siapa duduk berdampingan dengan seorang alim, duduk katakanlah, mujalasah, sohbah kepada guru agung, kata anak, orang alim bila alim bi amrillah, maka seakan-akan ia telah duduk berdampingan dengan aku di dunia, kata Nabi SAW. Dan barang siapa, kata Nabi, yang duduk berdampingan dengan aku di dunia, maka ia akan duduk berdampingan denganku di hari kiamat. Artinya duduk dengan Nabi SAW di akhirat. Duduk di dunia dengan alim billah, dengan alim bi amrillah, maka nanti di dunia dan di akhirat berdampingan duduk dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, begitu dahsyat kedudukan orang-orang alim, khususnya yang telah sempurna alimnya, ma'rifat hatinya, kalbunya kepada Allah, dan ilmunya di atas rata-rata. Itulah Syekh Mursyid fi hada zaman. Maka sudah ibu bapak yang dirahmati Allah, kita tinggal ikut saja. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dengan karamah Abah, ikut kepada ulama pewaris sempurna yang secara utuh sebagai kota ilmu yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, ditunjuk oleh para ahli silsilah, ditunjuk oleh Guru Agung Aba Anom saat itu, dan saat ini beliau gerbang kota ilmu tersebut adalah Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrahu. Inilah seorang mursyid kamil mukammil. Seorang mursyid bukan hanya sempurna, tapi bisa menyempurnakan para murid-muridnya yang mau diajak istiqomah, yang mau diajak nurut kepada Syekh Mursyid. Karena ikut kepada pangersabah, hakikatnya ada ikut kepada seluruh ahli sila-sila, dan ikut sudah pasti kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mengapa? Karena di dalam sosok al-insan kamil mukammil fi hada zaman, kita yakini walaupun secara basyariah keadamannya, di dalam ruh kudusnya tadi kita sampaikan, bersemayam ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga memandang wajah Syekh Mursyid, duduk dengan Syekh Mursyid, akan memandang seperti memandang wajahnya para ahli silsilah, dan seperti memandang wajah Rasulullah SAW, seperti mengunjungi wali mursyid seakan-akan berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mencium tangan Syekh Mursyid seakan-akan mencium tangan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus terus menambah keyakinan, kesabaran, keikutsertaan kita dalam thariqah ini kepada Abah. Intinya, selagi kita benar-benar tulus, hati kita benar-benar mau dibimbing, pasrah semuanya, segalanya, selamanya kepada Abah, Allah berikan rasa kebahagiaan terus di hati kita, karena ikut kepada pewaris sempurna baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga semoga dibisahkan malam nanti. Insya Allah kami berangkat Purwokerto dan beberapa rombongan OTW ke Jogja. Semua mungkin ada di perjalanan bunda segala macam, para orang tua kami yang mungkin saat ini OTW ke Jogja, dibisahkan dengan karamah Abah sampai dengan selamat, sehat walafiat. Dan insya Allah besok pagi hari Ahad kita berkumpul di UGM Universitas Gadjah Mada, di masjid tersebut, untuk duduk bermujalasah bersama Syekh Mursyid fi hada zaman. Dan yang mungkin jauh bisa ikut online, insya Allah sama saja, insya Allah. Yang penting hati terus terhubung dengan Abah, insya Allah tetap mendapatkan karamah barokah Abah. Selagi kita mau ikut dengan Abah, diatur dengan Abah, maka terus pasti karamah barokah menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ibu bapak yang dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.